Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada pembahasan yaitu ad-darsus sabi, yaitu pelajaran yang ketujuh, yaitu pembagian isim dari sisi al-adad, ya, min haitsul adad, yaitu dari sisi jumlah. Ini sudah kita bahas, yaitu isim mufrad, isim mutsanna, dan insyaallah malam ini yaitu jamak. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan jamak, ada baiknya kita review kembali, yaitu mengingat kembali pembahasan isim mufrad, yaitu mutsanna. Isim mufrad adalah ismun yadullu ala wahid atau wahidah, yaitu isim yang menunjukkan tunggal, satu. Isim yang menunjukkan tunggal, yaitu satu, yaitu seperti contoh kitabun qalamun, baik dia akil maupun yang enggak berakal. Yang akil contohnya tilmidun, mudarrisun, abun, ummun, maupun yang ghaira akil, tidak berakal, kitabun, qalamun, madrasatun, sayyaratun, babun, nafidatun, wa ghairuha, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah isim mutsanna. Isim mutsanna adalah ismun yadullu ala sunain, yaitu menunjukkan dua. Menunjukkan dua, baik itu muzakkar maupun yang muannas. Yang sudah kita bahas pada pelajaran lalu tentang muzakkar dan muannas. Ini pelajaran lalu sangat berkaitan dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Maka itu kami mohon kepada para peserta, ya, pemirsa TV Raja maupun pendengar Radio Raja untuk senantiasa memurajaah kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya, karena pelajaran sebelum itu sangat berkaitan dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tapi bagaimana cara bikin musanna? Yaitu bi ziyadah alif wa nun. Ziyadah alif wa nun. Nun maksurah. Contohnya kitabun menjadi kitabani. Qalamun qalamani. Baitun baitani. Sayyaratun sayyaratani. Tilmidun tilmidani. Mudarrisun mudarrisani. Atau biziyada ya wa nun. Sebelum ya yaitu fathah. Mudarrisani jadi mudarrisaini, madrasatani madrasataini, babani babaini, kubani kubaini, maktabani maktabaini, dan seterusnya. Adapun dari sisi makna tidak ada perbedaan dari sisi makna, tidak ada perubahan sisi makna, cuma hanya penggunaan, ya, dalam kalimat. Kapan digunakan yang pakai alif, kapan digunakan pakai ya. Nanti kalau sudah kita masuk dalam masalah jumlah, ya, dalam bikin kalimat, insyaallah kita akan bahas itu. Ya, jadi babaini arti dua pintu. Madrasatani madrasataini dua sekolah. Kubani kubaini dua gelas atau dua yaitu apa? Kub, yaitu gelas, cangkir, ya. Kubani kubaini, kitabani kitabaini dua kitab, qalamani qalamaini. Nah, inilah pelajaran yang lalu. Nah, malam ini kita masuk kepada jamak, ya. Jamak yaitu jamak adalah ismun yadullu ala kasrah aktsar min asnain, yaitu isim yang menunjukkan jamak, banyak, plural, lebih daripada dua. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan kalimat isim yang jumlahnya lebih daripada dua, maka digolongkan, dikatakan jamak. Nah, ini perlu diketahui bahwa jamak ini terbagi pada tiga, yaitu jam'ul mudzakkaris salimu, yang kedua jam'ul muannatsis salimu, yang ketiga jam'ut taksiri. Jam'ul mudzakkaris salimu juga sudah kita singgung pada pelajaran yang lalu, yaitu ismun, satu isim yadullu ala kasra, banyak, aksar min isnain, bi ziyadati waw wa nun.
ziyadati waw wan nun. Jadi penambahan waw wan nun fi akhiri mufradi, pada akhir isim mufradnya. Pada akhir isim mufradnya. Contohnya muslim muslimuna. Muslim muslimuna. Kemudian Ibrahim Ibrahimuna, Muhammadun Muhammaduna, Zaidun Zaiduna. Nah, menambahkan waw dan nun. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya, yaitu isim yang seperti apa yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, ini perlu juga diketahui. Karena tidak semua isim itu bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Contoh kitabun jadi kitabuna, kitabina, qalamun qalamuna, qalamina, enggak bisa. Jadi ada kaedahnya atau ada aturannya. Insyaallah pada bab selanjutnya akan dibahas itu, akan kita singgung. Nah, di bab ini hanya kita singgung tentang lebih penekan kepada tanda ya, tanda jamak mudzakkar salim atau cara membuat jamak mudzakkar salim, yaitu menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Nunnya maftuha, berbaris fathah. Jadi muslim muslimuna, jadi orang-orang Islam. Berapa orang? Lebih daripada 2. Mukmin mukminuna, orang-orang mukmin. Berapa orang? Lebih daripada 2. Jadi orang-orang mukmin laki-laki. Jadi talibun talibuna. Apa itu talibuna? Penuntut. Bisa juga pencari. Talibu al-amali, pencari kerja. Jadi talibuna, talibu al-ilmi, penuntut ilmu. Jadi lebih daripada 2, yaitu laki-laki. Nah, atau menambahkan ya dan nun fi akhiri mufradihi, pada isim akhir mufradnya, yaitu ya wan nun. Muslimuna muslimina, nunnya fathah sebelum ya kasrah. Berbeda dengan kalau musanna. Kalau musanna nunnya kasrah sebelum ya fathah, kebalikannya. Kebalikan dengan jamak mudzakkar salim ketika ya muslimaini itu musanna, muslimina itu jamak mudzakkar salim. Mudarrisun mudarrisuna mudarrisina, mudarrisuna mudarrisina. Nah, apa yang dimaksud dengan istilah mudzakkar dan istilah salim? Mudzakkar adalah laki-laki atau dia laki-laki menunjukkan atau dianggap laki-laki, itu mudzakkar. Salim itu beraturan, artinya selamat dari pecah, selamat dari pecah ketika dijamakkan. Jadi binaul mufrad, jadi binaul mufrad, bangunan isim mufradnya tidak pecah, selamat. Maka dikatakan salim. Bahasa kita ada beraturan. Kita lihat ya, kita lihat di sini. Jadi kata muslim, orang muslim laki-laki, muslimun. Ini orang muslim laki-laki. Nah, ini berapa orang? 1 orang. Kalau dia ada orang, muslimani. Tambah alif, tambah nun. Muslimani. Nah. Kalau dia jamak, namanya jamak mudzakkar salim. Muslimuna. Penambahan ya dan nun. Muslimuna. Nah. Perhatikan, bangunan mufradnya itu muslim, itu ketika jamak mudzakkar salim, itu masih utuh. Tidak pecah. Termasuk harakatnya pun tidak pecah. Muslim, muslimunya. Hanya biziyada waw wan nun. Biziyada waw wan nun. Tambah waw nun. Maka dikatakan salim itu beraturan. Jadi bangunan mufradnya masih utuh. Atau yang pakai iya, sama saja. Muslimina. Muslimina. Ini asalnya muslim. Masih utuh bangunannya. Bangunan mufradnya. Muslimina. Hanya ziyada ya wan nun. Muslimina. Kita ambil contoh lain. Muwazzaf. Pegawai. Muwazzafun.
muwazzafun, pegawai. Pegawai laki-laki, muwazzaf. Nah, ketika jamak muwazzafuna. Ini namanya jamak muzakkar. Nah, kenapa dikatakan jamak muzakkar? Karena dia laki-laki. Muwazzaf ini adalah pegawai laki-laki. Kenapa? Tidak ada ta marbutah. Kalau ada ta marbutah, pegawai perempuan. Muwazzafatun. Nah, ini pegawai perempuan. Tambah ta marbutah. Muwazzafatun. Nah, kalau dia laki-laki tanpa ta marbutah, pegawai laki-laki. Ketika jamak lebih daripada 2 orang, muwazzafuna bi ziyadah waw wan nun fi akhirih, pada akhir mufradnya. Jadi muwazzafuna atau ya wan nun, muwazzafina. Muwazzafin, tambah ya dan nun. Nah, ini dikatakan salim, yaitu beraturan. Artinya bangunan mufradnya masih utuh, tidak ada perubahan, hanya penambahan huruf di akhir, yaitu waw dan nun ataupun ya dan nun. Maka dikatakan jamak mudzakkar salim. Jamak itu banyak, lebih daripada 2. Mudzakkar laki-laki. Yang ketiga adalah salim, adalah beraturan. Ini bahasan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah jamak muannas salim. Apa arti muannas? Perempuan atau dianggap perempuan. Salim juga beraturan. Bagaimana cara membuatnya? Biziyadati alif wa ta maftuha. Biziyadati alif ta maftuha. Kita ambil contoh. Hindun. Hindun. Apa arti Hindun? Ini nama perempuan. Hindun. Kalau Hindunnya, para Hindunnya banyak orangnya, maka menambahkan nambahkan alif di ujung, tambah ta maftuha. Ini ta maftuha. Ta terbuka. Bukan tertutup. Kalau tertutup dikatakan ta tertutup, yaitu ya menyatu, dikatakan ta marbutah. Hindatun. Hindat. Nah, ini hindatun. Ini dikatakan jamak muannas salim. Hanya penambahan di akhir adalah alif dan ta. Hindatun. Baik. Nah, muwazzafatun, jika ada ta marbutah di ujung, nah, maka dibuang ta marbutahnya, kemudian tambah alif tambah ta. Jadi itu kaedahnya. Muwazzafat. Nah, muwazzafatun. Nah, jadi penambahan ta dan alif, tapi ta marbutah sebagai tanda muannas itu dibuang. Kemudian ditambah alif tambah ta maftuha. Maka jelas muwazzafatun. Maka dikatakan apa? Salim. Mana salimnya? Beraturan. Karena muwazzafatun asalnya muwazzaf. Itu asal kata muwazzaf. Ta marbutah adalah sebagai tanda bahwa itu muannas. Nah, tambah alif, tambah ta, dan bangunannya masih utuh. Muwazzafatun. Nah, di sini sebagai perhatikan contoh, yaitu apa? Contohnya Zainab, Zainabu, Zainabatun. Maryam, Maryamatun. Nah, kemudian kalau ada ta marbutah, maka ta marbutahnya dibuang. Tapi Ustaz Ihsan, ada baiknya yang kedua ini kita minta kembali ya kepada para pendengar dan para pemirsa TV Raja untuk membaca kembali itu jamak muannas salim, karena kemarin terhenti di sini. Fadhal Ustaz Ihsan. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Ya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penghantar dan juga murajaah sedikit dari pembahasan yang sebelumnya kita bahas, yaitu isim mufrad, musanna, dan juga jamak mudzakkar salim. Sedikit pembahasan dari jamak muannas salim. Kita akan merojaahkan bagi Anda yang ingin coba untuk membaca kembali, mengulang kembali pelajarannya lalu, silahkan di 021 823 6543. Ya, sebelum kita masuk ke dalam jamak yang berikutnya itu jamak taksir. Baik, kita terima di 021 823 6543 baik ikhwan maupun akhwat, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Fatihah di Aceh, Ustaz. Fatihah, insyaallah. Ahlan ya Umu, silahkan. Ahlan bikum, Ustaz. Ahlan bik. Naam. Bismillah. Jam'ul muannatsis salimu. Naam.
wa huwa ma salima fihi bina'u mufradihi bi ziyadati alifin wa ta'in maftuhatin fi akhiri mufradihi. Iya. Kahindatin, Zainabatin, Maryamatin. Naam. Wa idza wujidat fi mufradihi ta'un marbutatun khudifatit ta'u thumma ini apa Ustaz ni? Zidat. Apa Ustaz? Summa zidat. Zidat. Ada fi'il majhul ya. Zada majhulnya zida. Qala qila ba'a bi'a khafa khifa. Jadi zada majhulnya zidat, yaitu kalimat apa? Pasif ya. Ya. Majhul. Ya, majhul, pasif, ditambah. Ya. Summa zidat fihi alifun wa ta'un maftuhatun. Mislu Fatimatu, Khadijatu. Fatimatun. Oh ya Ustaz. Itu sudah jamak ya. Iya, karena jamak itu ditanwinkan, tapi kalau dia tidak jamak tidak boleh bertanwin. Iya, Fatimatu karena isim alam, ya. Tapi kalau sudah dijamakkan bukan lagi dikata isim alam, itu sudah masuk jamak muannas salim. Pakai domata ini Ustaz ya? Iya betul, tanwin ya, munawwan. Mislu Fatimatun, Fatimatin, Fatimatun, Fatimatin. Iya. Iya Ustaz. Iya. Mislu Fatimatun, Khadijatun, Muslimatun, Mu'minatun, Talhatun, Hamzatun. Naam. Taib, coba terjemahkan, terjemihah. Aduh, belum bisa nih Ustaz. Kita bimbing ya, kita tuntun ya. Iya. Oh gitu Ustaz. Ya kalau nggak gitu kapan bisa lagi? Taib, jamak, jamak, banyak, plural ya. Muannas, Mu'annas, arti muannas, perempuan, perempuan. atau dianggap perempuan. Salim, Peraturan. beraturan. Jadi bagaimana terjemahan enaknya? Hah? Jamak. Nah, saya tanya, yang beraturan ini jamaknya atau muannasnya? Perempuannya. Astagfirullah. Hah? Ya, yang beraturan itu jamak ya. Yang beraturan itu adalah jamaknya, bukan muannasnya. Maka itu harakat bagaimana? Kemarin sudah saya bahas ya. Jam'ul muannatsis salimu, bukan salimi. Salim. Kalau salimi berarti naat untuk muannas, ya kan? Berarti yang beraturannya muannas itu enggak tepat. Yang beraturan itu jamaknya yang beraturannya. Makanya baca jam'ul muannatsis salimu. Jadi terjemahannya apa? Jamak beraturan untuk perempuan. Oh iya Ustaz. Nah itu. Jamak beraturan untuk Iya. perempuan. Kenapa kata untuk? Jam'ul muannas itu idhafah ya. Salah satu makna idhafah ada lil milki. Lil milki. Atau milik kepemilikan. Iya. Jam'ul muannasi jadi jamak untuk perempuan. Kitabu Zaidin, kitab untuk si Zaid atau kitab milik si Zaid. Miliknya Zaid. Iya, itu di antara makna idhafah. Makna idhafah ada paling tidak ada 3 makna idhafah itu. Nah, di sini kita tidak bahas ya. Ya, nanti pada insyaallah akan bahas pada bab idhafah. Akan ada pembahasan selanjutnya insyaallah. Iya. Ya, Nah, Ustaz. jadi terjemahan bagaimana? Jam'ul muannatsis salimi, jadi terjemahannya lebih kurangnya Salimu. adalah afwan, betul. Ahsan, barakallahu fik. Jam'ul muannatsis salimu yaitu jamak beraturan. Salimnya kita terjemahkan dulu. Iya. Jamak beraturan untuk perempuan atau dianggap perempuan. Iya. Taib. Adalah Nah, apa wahwa yaitu apa? Ini definisinya lebih kurang. ya, Wahwa yaitu yaitu apa-apa nah, kita terjemah langsung aja. Ma itu maksud isim, yaitu isim. yaitu isim. Isim. Oh, Iya, isim. biar mudah ya. Kan ma itu sesuatu maksudnya isim kan? Yaitu kembali pada jamak. Yaitu isim yang selamat Ustaz. Iya, yang selamat. Iya. Yang selamat Padanya bina'u mufradihi. bangunan Ustaz. Iya, bangunan mufradnya. Bangunan mufradnya Ya. dengan menambahkan Alif, alif dan Iya. tak maftuhah ta maftuha, ta terbuka. Iya. pada akhir mufradnya. Pada akhir. Nah, kan bisa kan?
Seperti kahindatin. Seperti banyak Hindun, Iya, hindat ya. banyak Zainab, banyak Maryam. Iya. Jadi hindatnya asalnya apa? Hindun ya. Hindun itu boleh baca tanwin, boleh Ustaz, enggak ditanwinkan. Ustaz, Iya. Ustaz, ismi Hindun. Oh, masya Allah. jadi pas ya. Iya, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Nah. Jadi asalnya Hindun, jamaknya Hindat. Jadi kata Hindun itu boleh kita tanwinkan, boleh tidak, karena dia isim yang 3 huruf sakinul wasat ya. 3 huruf di tengah-tengah sukun itu boleh ditanwinkan, boleh tidak. Hindu atau Hindun. Ya. Ya, Ustaz. Baik, jadi jamaknya apa? Hindatin, dijamak taksirkan. Kasrah karena ada kaf ya, huruf jar ya. Wa Zainab, Zainabatin, Maryam, Maryamatin. Iya, terus. Dan jika Iya. didapatkan, Ustaz Ya, ya, didapatkan pada mufradnya. bahasanya apa? Didapatkan atau dapati ya? Didapati saya. Nah, Didapati. saya kurang mendalam bahasa ini Arab, bahasa Indonesia ini. Mendapati ya? Mendapatkan. Didapati. Taib, jika didapati. Didapati pada mufradnya Ya. tak marbutoh. Nah, ta'un marbutatun, ta marbutoh. Artinya jika terdapat pada isim mufradnya ada ta marbutoh. Pada isim mufradnya. Iya, ya betul. Ya. Jika Terus? terdapat pada mufradnya isim Iya, fi mufradi maksud isim mufrad ya, fi mufradi isim mufradnya. Fi mufradihi pada isim mufradnya. tak marbutoh. Ta marbutoh. Terus? Hudifatit ta'u. Iya, hudhifatit ta'u. Betul bacaannya. Kedua apa? Majhul ya. Dibuang ta'nya. Dibuang taknya. Iya. Itu proses membuat jamak muannas salim jika ada ta marbutah pada isim mufradnya. Tadi sudah saya bahas muwadzafatun, buang ta marbutah. Kemudian apa selanjutnya? Summa, kemudian Kemudian ditambahkan padanya iya. alif Dan ta maftuhah, ta terbuka. Nah. tak terbuka. Ya, tadi apa? Muwadzafatun. Jadi apa? Muwadzafatun. Ya. Ya. Contoh di sini apa? Mislu, contoh. Seperti Ya. Fatimatun. Fatimatun. Asalnya apa? Fatimatu. Ada ta marbutahnya kan? Fatimatu. Buang ta marbutah, tambah alif, tambah ta. Jadi Fatimatun. Terus? Khadijatun. Iya, Khadijatun. Para Khadijah. Banyak Khadijahnya. Nah, asalnya apa? Khadijatu. Khadijatu. Nggak boleh bertanwin ya. Ismul ladzi lansarif. Nah, karena isim alam. Ya, Khadijatu. Buang ta marbutah, kasih alif tambah kasih ta. Jadi Khadijatu. Terus? Muslimat. Nah, kalau tadi nama perempuan, sekarang muslimat itu bukan isim alam, kata sifat ya. Nah, ya sama saja. Asalnya apa muslimatun? Asalnya apa? Muslimatun. Ya, sama seperti muwadzafatun. Muslimatun ada ta marbutahnya. Ya, seorang wanita muslimah. Buang ta marbutah, tambah alif tambah ta jadi apa? Muslimatun. Iya. Ya, di sini saya tidak tampilkan isi mufradnya ya. Ya. Tapi insyaallah nanti kalau cetakan kedua nanti mungkin saya tampilkan. Ya, isi mufradnya, prosesnya. Ya. Terus Mukminatun. nah, asal mukminatun apa? Mukminatun. Iya. Buang ta marbutah, tambah alif tambah ta. Jadi mukminatun. Kalau itu apa? Kata sifat ya. Nah. Jadi terus Talhatun. nah, talhatun. Terus Talhatun. talhatun. Ini mufradnya apa? Asalnya Talhatun. Talhatu. Nah, Talha ini apa? Nama laki-laki. Nama laki-laki. Talha iya. Nah, Yes, sir. karena dia ada ta marbutah, dia tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Salah satu syarat jamak mudzakkar salim tidak boleh dia isim muannats. Nah, di situ ada ta marbutah. Makanya bagaimana dijamakkan? Dia jamak muannats sekalipun namanya nama laki-laki. Nah, ini Talha. Karena Talha aja banyak, Talhatun. Bukan berarti dia jadi perempuan, enggak. Yes. Hanya lafaznya aja. Lafaznya muannas. Nah, ini dikatakan apa? Muannas muannas lafzi ya. Yang sudah kita bahas. Muannas lafzi.
Bukan mu'annas maknawi, mu'annas lafzi. Lafaznya mu'annas tapi maknanya tunjukkannya adalah untuk laki-laki. Berbeda kalau Fatimah. Kalau Fatimah bagaimana? Mu'annas lafzi wa maknawi. Disebut juga istilah apa? Mu'annas hakiki. Hakiki. Iya. Lafaznya mu'annas, maknanya menunjukkan wanita. Maka dia katakan mu'annas lafzi wa maknawi atau mu'annas hakiki. Sedangkan Talha itu mu'annas lafzi. Lafaznya mu'annas tapi bukan maknawinya mu'annas. Karena menunjukkan laki-laki. Talhatun. Nah, Hamzah juga demikian. Nama laki-laki ke Hamzah kan? Hamzah, paman Nabi SAW. Hamzah yang mati syahid di perang apa? Perang Uhud ya. Iya, perang Uhud. Hamzatun. Iya, itu jamaknya. Baik. Ahsanti. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Jazakumullahu khair. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Umu. Barakallahu fiik dari Aceh. Alhamdulillah sudah bisa menyimak dan juga membaca dengan baik dan menerjemahkan. Ya alhamdulillah sudah dibantu juga oleh Ustadz. Demikian secara makna dan pemahaman mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus bagian yang baru bergabung bersama kami di pembahasan bimbingan bahasa Arab dalam kitab Al-Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah, masih dalam pembahasan jamak muannas salim dan kemudian masuk ke dalam bab baru dari jamak taksir. Ya, kita akan berikan kesempatan untuk via telepon. Silakan dicoba untuk membaca kembali dan menerjemahkan dari jamak muannas salim. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Iya baik, kami akan menunggu dan kita akan berikan kesempatan juga bagi pendengar atau bagi teman dan rekan kita di studio. Ya sudah. Iya. Baik, silakan akhi, fadhal. Baik, fadhal. Ibrahim, Pak Satria, fadhal. Thaniyan, jam'ul muannatsis salimu wa huwa ma salima fihi bina'u mufradihi iziyadati alifin wa ta'in maftuhatin. Wata'in maftuhatin. Maftuhah itu na'at ya. Karena ta itu digolongkan muannas. Wata'in, semua huruf ketika disebutkan dia muannas. Alifun, ta'un, dalun. Ya, terus. Wata'in maftuhatin fi akhiri mufradihi kahindatin zainabatin maryamatin. Wa idza wujidat fi mufradihi ta'un marbutatun khudifat at-ta'u Hudifatit ta'u thumma zidat fihi alifun wa Anda tanya ini sebagai apa kedudukan alifun ini? Lihat fiilnya. Nah, ahsanta. Naibul fa'il. Zida kan fi'il majhul kan? Kalau fi'il ma'lum itu zada. Zida berarti naibul fa'il. Makanya dibaca marfu. Zidat fihi alifun. Ditambah padanya apa? Alifun. Terus zidat fihi alifun wa ta'un maftuhatun mithlu mislu ya taib jadi sahih. mithlu Fatimatun Khadijatun Muslimatun Mu'minatun Talhatun Hamzatun. Kalau digabungkan idhafah mislu Fatimatin ya. Kalau idhafah ya mislu Fatimatin Khadijatin kalau kita idhafakan. Taib, ahsanta. Nah, sedikit ya kesimpulan daripada jamak muannas mudzakkar ini dan jamak muannas adalah pengenalan tanda ya. Tanda. Nah, ini apa tanda atau alamatu jamak mudzakkar salim? Ma alamatu jam'il muannats salim? Ini harus betul tahu tandanya. Jadi dengan mengenal tanda walaupun antum tidak paham maknanya, dengan mengenal tanda antum bisa membedakan, oh ini jamak mudzakkar salim, ini jamak muannats salim. Nah, apa tandanya? Tandanya adalah di akhirnya. Jika kita menemukan waw dan nun, ya dan nun sebagaimana dijelaskan tadi, nunnya apa?
nunnya maftuha, muslimuna, atau pakai ya, muslimina, ada waw dan nun, ada ya dan nun, berarti apa? Itu jamak mudzakkar salim. Tapi ingat, nanti ada af'al khamsah. Jangan campur aduk. Af'al khamsah itu fi'il mudhari. Nah, karena kemarin sudah kita bahas tentang fi'il mudhari kan? Nah, kalau dia ada tanda fi'il mudhari, walaupun ada waw dan nun, berarti bukan jamak mudzakkar salim, itu fi'il. Contoh, ya'kuluna, yashrabuna. Hampir sama kan? Ya'kuluna, yashrabuna, ada waw, ada nun di ujungnya. Tapi itu bukan jamak mudzakkar salim. Karena ini fi'il. Apa fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, sedang ke sini isim. Jadi berbeda kalau fi'il dengan isim. Jadi sini ada isim. Jadi kalau ketemu isim, ya, karena sudah kita belajar tanda isim ya. Ketemu isim, di akhir ada waw dan nun, atau ya dan nun, nunnya maftuha, berarti itu sudah jelas apa? Jamak mudzakkar salim. Ingat, waw dan nunnya, ya dan nun adalah zaidatani. Bukan asli. Bukan asli, tapi apa? Tambahan. Nah, yang kedua, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Apa tandanya? Alamatuhu alif wa ta maftuha di akhirnya. Alif dan ta maftuha. Itu kenal itu. Jadi muslimatun ada alif dan ta. Tapi ingat, alif dan ta, terutama ta adalah zaidah, tambahan, bukan asli. Tapi kalau asli bukan dia jamak muannas salim. Nah, ana kasih contoh. Mirip. Nah. Contohnya apa? Auqatun. Auqatun. Ada alif, ada ta di ujung. Apakah ini jamak muannas salim? Bukan. Padahal mirip kan? Muwadzafatun, auqatun, hindatun. Mirip sekali alif dan ta. Nah, karena ta ini bukan ta apa? Zaidah, tapi ta asli, maka dia bukan jamak muannas salim. Asalnya apa? Waktun. Nah, nanti insya Allah kita masuk pada apa? Pada apa? Jamak taksir. Ini waktun. Nah, ini ta inilah, ini tanya. Ketika jamak auqat. Jadi saya katakan apa, bahwa tanya adalah ta zaidah, ta tambahan, bukan ta asli. Bagaimana untuk mengenal Ustaz? Antum harus tahu tunggalnya. Mufradnya apa? Hindun mufradnya hindat, mufradnya hindun. Muwadzafat mufradnya apa? Muwadzafatun. Nah, kalau auqat mufradnya apa? Waktun. Nah, itu ketahuan dia. Terlebih lagi bagi pemula harus merujuk kepada kamus. Kamus ya. Ini terutama nanti jamak taksir kita bahas. Harus rujuk pada kamus. Ya. Itulah tanda ya, tanda jamak muannas salim, alif di akhir alif dan ta, tanya ta zaidah, bukan ta asli. Nah, kemudian jamak muannas salim tandanya waw dan nun, ya dan nun, nunnya maftuha, sedangkan tanda musanna adalah alif dan nun atau ya dan nun, tapi alif dan nunnya berbaris kasrah, bukan fathah. Taib. Kita masuk kepada jamak taksir ya. Nah, Fadal Ustaz Ihsan. Pendengar dan pemirsa Roja TV, alhamdulillah sudah kita ulangi kembali pembacaan dari jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Demikian juga contoh-contoh yang sudah ada dan disebutkan. Ini insyaallah akan memudahkan pemahaman kita dalam dua jamak yang teratur ini untuk laki-laki dan untuk perempuan. Pembahasan selanjutnya jamak taksir, yaitu jamak yang tidak teratur. Bagaimana bentuknya dan contoh-contohnya kita akan berikan kesempatan kembali. Bagi Anda yang ingin membaca silakan di 0218236543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk? Baik, tampaknya terputus kembali di line telepon 0218236543 di halaman 20, poin yang ketiga. Halaman 20 poin yang ketiga, dan bagi Anda yang belum memiliki buku, kita akan tampilkan di layar televisi Anda. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Baik, ikhwan maupun akhwat, silakan membaca untuk maklumat dan kaidah yang terdapat di dalam poin yang ketiga, jamak taksir. Baik, halo. Taib, tampaknya terputus kembali.
Masih kami tunggu di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan juga bisa Anda sampaikan secara langsung di line telepon 0218236543. Baik, halo. Baik, mohon maaf kita akan berikan kesempatan dulu sambil menunggu dari ikhwah dan akhwat yang ada di rumah. Untuk selanjutnya mungkin Satria bisa dibaca. Fadhal. Jama' taksir ya. Lisan. Nah. Jam'ut taksiri wa huwa man kasara fihi bina'u mufradihi imma bi ziyadatin harfin Biziyadati harfin. Itu idhafah, mudhaf ilaih. Kenapa? Karena harfin itu bukan kata sifat. Harfin bukan kata sifat. Makanya diidhafakan biziyadati harfin. imma bi ziyadati harfin au bi nuqsanihi ka rajulin wa kutubin Karijalin karijalin wa kutubin. wa kutubin. Iya. Baik, istamir. Ta'ammal ba'dul amsilah Ba'dha maf'ul. ta'ammal ba'dul amsilata min Kenapa mufradi amsilata? amsilata Kenapa min, tak? oh iya iya Ustaz. Iya, Idhofah, Ustaz. harus teliti ya. Ta'ammal ba'dul amsilati minal mufradi wa musanna wal jam'i fi ayati Fil ayati. fil ayati kar Fil Kari- ayatil karimati. fil ayatil karimatil atiyah. Nah, atiyati. Nah, ini perhatikan ya. Ta'ammal ba'dal amsilati. Mungkin sudah ada pembelajaran idhafah ya. Nah, Nah, ini bagi yang ikutin pelajaran dengan Ustaz Hamzah ya. Sepertinya Mujalad di dua. mujalad awal tu ada pembahasan Nah, idhafah. satu sudah. Nah, ini ba'dal amsilati. Ini itu idhafah. Idhafah adalah penggabungan dua suku kata. Digabung menjadi apa? Satu pengertian ya. Bahasa kita lebih kurangnya apa? Kalimat atau kata majmu' ya. Kata majmu'. Cuma kalau idhafah itu lebih luas dibandingkan kaedah kalimat majmu'. Ya. Kalimat majmu'. Contoh kalimat majmu' apa? Kamar tidur ya. Rumah makan. Apa lagi? Rumah Daun pintu. sakit. daun pintu. Daun pintu. Ya. Dua kata digabungkan menjadi satu pengertian. Nah, jadi ghurfatun naumi itu idhafah. Tapi kalau kitab Zaid bukan idhafah ya. Bukan kalimat majmu' ya. Nah, kitabu Zaidin itu adalah menunjukkan pemilikan. Nah, tapi itu idhafah dalam bahasa Arabnya, sama saja. Jadi saya katakan kaedah Arab idhafah ini lebih luas ya. Lebih luas dibandingkan dengan kalimat majmu' ya. Atau setiap kalimat majmu' jelas dia idhafah. Ya kan? Tapi setiap idhafah belum tentu kalimat majmu'. Ya. Ada juga kadang-kadang apa? Bahasa Arab terjemah Indonesia dua kata, tapi Arabnya apa? Satu. Rumah sakit, al-mustasfa, cuma satu kata. Ya. Jadi tidak harus dua kata. Ini al-mustasfa. Nah, ini demikian ba'dal amsilati, sebagian contoh. Jadi ba'dha itu maf'ul ya daripada ta'ammal, amsilati kasrah karena dia mudhaf ilaih. Nah, ba'dha itu mudhaf, tidak boleh bertanwin, tidak boleh alif lam, itu salah satu syarat idhafah. Ya, ba'dal amsilati. Kemudian apa? Minal mufradi. Nah, ada min kasrah wal musanna wal jam'i fil ayatil karimati. Ini bukan idhafah, ini na'at man'ud. Fil ayat al karimah, karena karimah itu kata sifat, makanya dijadikan na'at, bukan diidhafakan. Kalau idhafah tentu alif lam pada ayat harus dibuang, ayat bukan al ayat. Nah, fil ayatil karimatil atiyati. Di sini ada dua na'at. Na'at untuk ayat itu karimah, yang kedua al-atiyah. Ada dua na'at. Itu boleh ta'adudin na'ti. Na'at boleh lebih dari satu, berbilang. Jadi, baik, coba terjemahkan. Fadhal ya akhil karim. Terjem. Jama' taksir Ya. adalah apa-apa yang Terjemahkan langsung, yaitu
Jamak, iya. Jama taksir ia adalah isim Iya. in- Inkasara, yang terpecah, Ustaz. pecah, iya. Yang pecah padanya Iya. Bina'u Bina. mufradihi. bangunan Mufradnya. bangunan mufradnya. Jadi bangunan mufradnya ketika dijamakkan itu pecah dia. Ya. Maka dikata apa? Taksir, inkisar, pecah. So, Imma, ima boleh jadi boleh jadi, Ustaz. imma ada kalanya Ada kalanya dengan tambahan huruf, iya, atau pengurangan huruf. huruf. Atau kadang-kadang hurufnya masih utuh tapi apa? Tukar tempat, ya. Iya. Tapi secara umum itu bisa apa? Ada penambahan atau pengurangan. Itu lebih banyak dibandingkan apa? Dibandingkan dia tukar tempat, ya. Coba kita perhatikan talib, ya. Tukar tempat ini. Iya. Kadang Talibun. Apa arti talib? Pelajar atau mahasiswa. Itu kata talib. Ya. Juga talib itu yang apa? Menuntut. Ya. Juga talib bisa meminta. Baik. Jadi talibun. Nah, jamaknya apa? Tullab. Tullabun. Berapa huruf ini? 4. Ta, Itu 3. alif, lam, ba. 4 ya? 4. Nah, ini ta-nya ada, lamnya pada huruf ketiga pindah pada huruf yang kedua. Ketika jamak kan? Pindah. Kemudian alifnya yang kedua pindah ke huruf yang ketiga. Ba-nya tetap. Nah, walaupun ada tasydid, ya boleh kita kata apa? Hurufnya pindah kan gitu. Jadi tulab. Nah, ini katakan jamak taksir. Kenapa taksir? Pecah dia. Ini bangun mufrad. Huruf pertamanya ta, betul. Huruf kedua alif, ini ketemu lam. Huruf lam ketemu alif. Huruf ba tetap ba. Jadi pecahnya di mana? Pecahnya pada huruf kedua dan huruf yang ketiga. Tukar tempat dia. Boleh katakan tukar tempat. Ya, tukar tempat. Atau dia bertambah. Tambah. Apa contoh bertambah? Rajulun. Ya, apa arti rajulun? Laki-laki. Laki-laki. Kalau rajulun? Kaki. Kaki. Ya. Salah baca, salah makna. Fatal. Fatal. Ya. Rajulun, apa jamaknya? Rijal. Rijalun. Nah, ada penambahan, imbuhan di sini. Apa sisipan? Di mana? Di tengah-tengah. Jim. Ra, jim. Ra, jim. Kemudian lamnya di akhir, di sini tengah-tengah ada penambahan huruf. Alif. Nah, ini katakan apa? Bangun mufradnya sudah tidak utuh lagi. Pecah dia. Karena huruf ketiganya alif di sini ketemunya. Nah, alif huruf ketiga ketika jamaknya, padahal mufradnya apa? Lam, huruf ketiganya lam. Ini katakan taksir. Ini yang rajulun. Kalau rijlun, rijlun harakatnya kasrah, rijlun kaki. Apa jamaknya? Arjul. Nah, arjulun. Nah, di mana ini penambahan di mana? Di awal penambahannya. Hamzah, arjul. Perhatikan. Nah, ini juga dikatakan apa? Pecah. Kenapa pecah? Karena huruf pertama ra ini ketemu hamzah. Bukan ra. Nah, yang jim huruf kedua ketemu ra. Huruf lam ketemu jim. Nah, jadi ada penambahan. Penambahannya apa? Di awal. Maka dikatakan apa? Pecah. Ya. Tidak dia bangun aslinya tidak utuh lagi. Arjul. Nah, harakatnya pun sudah berbeda. Terus kitabun. Kitab. Berapa huruf? 4. Kaf, ta, alif, ba. Jamaknya apa? Nah, kutubun. Berarti apa? Pengurangan.
Kutub, harakat pun tidak sama lagi. Kutub, kitab, kutub. Ini dikata apa? Bangunan mufradnya tidak lagi utuh ketika jamak. Maka dikatakan apa? Maka dikatakan taksir, pecah dia. Jadi tidak beraturan sudah. Bangun mufradnya dengan jamaknya tidak beraturan. Nah, itulah dikatakan jamak taksir ya. Kalau bahasa Inggris itu kepada apa? Verb ya, kata kerja ya. Yeah. Betul ya? Irregular verb, regular verb, irregular verb. Lebih kepada kata kerja. Kalau di sini apa? Isim. Isim bukan kata kerja, bukan fi'il tapi isim. Isim yang beraturan, isim yang tidak beraturan. Yang enggak beraturan katakan jamak taksir. Taib, apa katanya selanjutnya apa? Terjemahkan. Terjem. Karijalun, Karijalin wa wa kutubin. kutubin. Iya. Seperti Kata rijal dan kata karijalan, kutub. kata kitab. Iya. Di sini saya tidak tampilkan mufradnya. Insyaallah nanti ke cetakan kedua nanti insyaallah akan kita perbaiki, kita tampilkan mufradnya, kemudian jamaknya. Ya, biar jelas ya. Terus Perhatikan iya, beberapa contoh-contoh dari mufrad, iya. Iya, isim mufrad, isim musanna dan isim jamak Jamak, di iya. ayat-ayat karimah yang mulia. yang mulia Ayat di yang bawah mulia ini. yang berikut ini. Berikut Iya. ini. Nah, ini ayat Quran ya. Nah, ini masyaallah itu bisa dilihat di amatin, ta'ammal, perhatikan amatin ya. Karena kita sudah pelajari isim mufrad, musanna dan jamak. Baik, fadhal Ustaz Ihsan. Nah, Ustaz. Kita berikan kesempatan untuk membaca ini. Jazakumullah khair akhi, pendengar dan pemirsa Roja TV. Kita lanjutkan untuk memberikan kesempatan bagi Anda di rumah atau di mana saja berada yang ingin ikut bergabung dan coba untuk membaca jamak taksir ya, kaidah dan maklumat yang terdapat dalam kitab dan juga contoh-contoh yang akan disebutkan atau yang tertera dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, dengan siapa di mana? Aditya Haris dari Kalimantan Timur. Masya Allah. Aditya Haris, silahkan. Sudah punya bukunya? Belum punya. Baik, kita akan tampilkan. Nah, silahkan. Kita akan tampilkan di layar televisi Anda. Ya. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Fadhal ya akhil karim. Baik. Iqra, coba baca kembali jam'ut taksiri. Iya. Jam'ut taksiri Iya. wa huwa ma inkasara fihi bina mufradihi. Iya. Imma biziyadat Iya. Bi ziyadati harfin iya. au bi naqsi Bi nuqsanihi. tonihi karijalin Iya. wa kutubin. Iya. Binuqsanihi Iya. Bi nuqsanihi. ta'ammal Iya. Ba'dal sonihi iya karijalin 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 wa kutubin. wa kutubin iya. Ta'ammal ba'dal amsilati Iya. minal mufradi wal musanna wal jam'i Iya. fil ayatil karimatil atiyati. Jayid. Naam. Masyaallah. Baik, coba terjemahkan. Terjem. Ya, jamak taksir Iya. isim yang terpecah Iya. Padanya padanya bangunan mufradnya. mufradnya. Bangunan tunggalnya ya, mufradnya itu tunggalnya. Tunggalnya. Iya. Terus Bisa ada kalanya ada kalanya menambahkan kalanya ditambah dengan
penambahan huruf atau penambahan huruf atau di pengurangan. pengurangan padanya seperti Ya. rijal. Rijal. Nah, rijal ini bertambah atau berkurang? Rijal ini bertambah. Bertambah. Jamak daripada rajul ya. Rajulun itu 3 huruf, rijal 4 huruf. Terus Wa kutubin. iya, kutubin. Nah, ini bertambah atau berkurang? Ini berkurang. Berkurang, iya. berkurang. Nah. Alifnya kurang, kitab jadi kutub. Iya. Terus Tentukan ta'ammal, arti ta'ammal amatin, perhatikan. Iya. amati, Iya, perhatikan amati. beberapa Iya. contoh Contoh, iya. dari mufrad Iya. dan musanna dan jamak Iya. pada Ayat-ayat ayat-ayat yang mulia ini, yang mulia itu. yang mulia ini, karena ayatnya Yang dekat. mulia ini di bawah ini. Iya, berikut ini. Iya. Taib. Coba baca ayatnya. Innal muslimin A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, ta'awudz. Kena ini Quran ya. Billahi minasyaitonirrajim. Iya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati Iya. sadiqina was sadiqati was Iya. sabirina was sabirati Iya. wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati layar Iya. wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirina wa katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Iya. Taib, enggak apa-apa lah ya. Iya. Tapi ada baiknya kalau baca Al Quran, ada bacanya apa? Secara tartil ya. Iya, jadi disambung. Taib labas, enggak apa-apa. Iya. Taib ahsan, barakallahu fik. Nah, Ulangi ya. Oh, ya boleh, silakan. Silakan mau diulangi. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat Jayid. was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at Iya. wal mutasaddiqina wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizin Iya. wal hafizina furujahum wal hafizati waz zakirina Allaha katsiran waz zakirat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله ahsanta, Masya Allah. Barakallahu fik ya akhi. Karim, Masya Allah. Bagus bacaannya. Iya. jazakumullah khair Aditya, Haris. Nah, taib. Barakallahu fik. Iya. Kita kasih kesempatan ya. Baik, kita Yang akan lainnya. berikan kesempatan kembali di belakang Aditya dari Kalimantan. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair. Silakan di 0218236543 di belakang Aditya di poin yang ketiga masih dalam pembahasan jamak taksir. Silakan dibaca maklumat dan kaidah yang terdapat di dalam kitab ini dan juga contoh yang disebutkan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kami angkat kembali, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Baik, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Silakan Anda bisa langsung monitor via telepon. Silakan di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab dari bab jamak taksir ya, dalam pembahasan jamak taksir
di halaman 20 dalam kitab Khulasatul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Baik, kita terima kembali di line telepon 0218236543. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Masuk lagi saya Ummu Fatia. Ahlan ya Umu Fatia. Masya Allah. Taib, silakan. Assalamualaikum. Nah, ahlan. Tafadhali ya Ummu Fatia. Yang mana? Silakan baca. Yang ketiga, poin yang 3, jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jamaah taksir. Silakan. Bismillah. Jam'u taksiri wa huwa man kasara fihi bina'u mufradihi imma bi ziyadati harfin aw bi nuqsanihi karijalin wa kutubin. Ta'ammal ba'd al-amsilati min al-mufradi wal musanna wal jam'i fil ayatil karimatil atiyati. Iya. Coba terjemih ya. Barangkali ada yang belum ikuti dengan baik dari awal ya. Iya, Ustaz. Iya. Jamak taksir yaitu isim yang pecah padanya bangunan mufradnya Iya. apa nih? Ada kalanya. Ada kalanya Iya. dengan tambahan huruf Iya. atau pengurangan huruf. Iya. Seperti kata rijal dan kutubi. Kutubnya. Rijal ini sudah bentuk jamak daripada rajul, kutub jamak daripada kitab ya. Terus Perhatikan sebagian beberapa contoh ya, yaitu isim mufrad. yaitu isim mufrad, musanna dan jamak pada ayat yang mulia berikut ini. Iya. Taib, ikrai, coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Taib, ahsant, masya-Allah. Nah, qiraah jayidah nih. Mumtazah. Taib, coba kita lihat ya ya. Kita lihat ya. Kita perhatikan, kita amatin. Adapun terjemahan silakan rujuk ya. Bisa yang tidak paham bahasa Arabnya bisa merujuk terjemahan Al-Qur'an ya. Nah, silakan. Kita enggak bisa terjemahan yang bagi waktu ya. Itu sudah ada tanda di sini di surat mana itu? Surat Al-Ahzab ayat 35 ya. Bisa dirujuk itu. Taib, kita tentukan jamak, mana mufrad, mana yang musanna. Taib, yang pertama al-muslimin. Jamak apa nih, Om? Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Apa tandanya? Ya dan nun. Ya, nun. Ianya seperti apa? Nun seperti apa? Karena musanna juga ya dan nun. Nah, nunnya berbaris fathah. Nunnya berbaris fathah. Sebelum ya kasra. Nah, itu tandanya. Kalau dia musanna, gimana? Muslimaini. Nunnya kasra, sebelum ya-nya fathah. Kebalikan. Tamam, kebalikan secara 100% daripada jamak mudzakkar salim. Jadi muslimina, muslimaini. Tukar Tukar harakat aja. Nah, itu. Terus wal muslimati, al muslimat Jamak muannas salim. Ya, betul. Tandanya apa? alif dan ta. Alif dan ta. Terus al-mu'minin. Ya dan nun. Jamak apa nih? Mudzakkar salim. Salim. Ya, sama di muslimin kan? Bentuknya sama. Al-mu'minat. Jamak muannas Salim. Sama di muslimat. Taib wal al-qanitin. mudzakkar salim. Jamak salim. Al-qanitat. Muannas salim. Salim. As-sadiqin. Mudzakkar salim. As-sadiqat. Muannas salim. As-sabirin.
mudzakkar salim, As-sabirat, muannas salim, al-khashi'in, mudzakkar salim, al-khashi'at, muannas salim, al-mutasaddiqin, mudzakkar salim, al-mutasaddiqat, muannas salim, as-sa'imin, mudzakkar salim, as-sa'imat, muannas salim, al-hafidhin, mudzakkar salim, salim. Ini semuanya adalah kata sifat. Wasfun. Ya. Baik jamak mudzakkar salim maupun jamak muannas salim. Semua ini dalam bentuk apa? Kata sifat ya, wasfun. Taib. Selanjutnya furujahum, furuj, jamak taksir saya. jamak taksir. Mufradnya apa? Farjun. Ya, farjun, furujun. Itu jamak taksir. Berarti apa? Pengurangan atau penambahan huruf? Penambahan huruf. Penambah huruf, yaitu sisipan, yaitu waw ya. Nah. Terus al-hafizat, Jamak muannas salim. Apa tandanya? alif dan ta. Anta. Al-dzakirina, Mudzakkar salim. salim. Kalimat Allah jelaslah lafaznya menikahkan isim mufrad ya. Allah. Taib kathiran, Kasiran jamak taksir Ustaz. jamak taksir. Kalau jamak taksir apa mufradnya? Hah? Nah, ini mufrad bukan jamak. Kathir. Jamaknya kathirun. Kalau jamak apa? Muannasnya kathirat. Iya. Itu isim mufrad ya. Ini adalah sifatul musyabbah bismil fa'il. Ya. Kathir. Kathirun. Jamaknya apa? Kathiruna. Runa. Iya, itu jamak mudzakkar salim, bisa juga jamak muannas jadi kathirat kalau ada ta marbutanya. Kalau kathiratun jadi kathirat jamak muannas ya. Baik, az-zakirat, Jamak muannas salim. salim. A'adda, Ada fi'il. iya ini fi'il. Jangan terjebak ya, bukan isim. Ini fi'il madhi. Fi'il. Nah. Terus maghfiratan, Maghfiratan mufrad. mufrad iya. Ajran, Ajran mufrad. mufrad. Aziman, Aziman mufrad. mufrad juga. Nah, alhamdulillah, masya-Allah. Mumtaz, Nah, masyaallah. mumtaz. Baik, barakallahu fiki ya Nah. Wafikum barakallah. Jazakumullah khair. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mafatihah. Di Aceh yang sudah 2 kali bisa bertelepon, alhamdulillah. Baik, masya Allah ini. Kayaknya harus kita tunda ini. Nah, Depannya ini ba dan jim. Nanti insya Allah kita masuk pada latihan ya. Nah, mungkin ada. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Dari Azmi di Pondok Pesantren Iya. Rahmatika Al-Athari Subang. Iya. Saya sulit untuk mempraktekkan. Beliau bertanya, saya sulit untuk mempraktekkan bahasa Arab secara lisan. Iya. Artinya arti hiwar mungkin ya. Iya. Apakah sebelumnya faham qawaid bahasa Arab harus menghafal i'rabnya, Ustaz? Mungkin ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, Nah, sekarang untuk bisa berbicara nah, atau untuk lebih kepada tata bahasa ya. Nah. Ya. Kalau tata bahasa ketika kita belajar grammar ini kita menguasai juga i'rab juga kita kuasai ya. I'rab itu kan ada istilahnya mauqi' i'rab, ada istilahnya i'rab. Kalau mauqi' i'rab itu mengenal kedudukan kalimat atau jabatan kata dalam kalimat itu mauqi' i'rab. nah. Tapi kalau i'rab ada menguraikan jabatan kata. Dalam bahasa kita ada kok, cuma bahasa kita itu singkat. Subjek, predikat, SPOK kan singkatannya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan ya, keterangan waktu, keterangan tempat, kan gitu. Ada bahasa kita ada. Nah, cuma kalau bahasa Arab itu lebih panjang. Kita menguraikan jabatan kata. Contoh ya, contohnya alhamdulillahirabbil alhamdulillah. Alhamdu itu mubtada, kan gitu. Itu singkatnya. Tapi diuraikan lebih panjang lagi. Kenapa lebih panjang? Karena bahasa Arab ini terkait dengan apa? Harakat. Iya, ada harakat. Bahasa kita nggak ada harakat. Ya. Jadi ada harakat, ada alhamdu, ada alhamda, ada alhamdi. Nah, itu harus dijelaskan dalam i'rab. Nah, alhamdu itu marfu kan? Kenapa dia marfu? Dia mubtada. Kenapa? Apa tanda rafanya? Dhamma. Makanya bagaimana urut jabatan kata? Alhamdu mubtadaun marfuun wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhiri. Nah, dhamma pun ada kalanya nampak, ada kalanya tidak nampak. Nah, harus dijelaskan.
Nah, di situ nampak. Ada nggak nampak? Contohnya Musa talibun. Musa nggak nampak harakat dhammahnya. Jadi berbeda. Jadi lebih panjang dalam urai jabatan kata dalam tata bahasa Arab dibandingkan bahasa Indonesia. Bahasa itu sangat simpel sekali. Nah, tapi adapun bicara tentang bahasa Arab, berbicara ya, ini harus berani berbicara ya. Yang kedua harus punya banyak kosakata. Ya. Dan harus belajar dengan apa? Nggak bisa kita belajar sendiri, otodidak, nggak bisa. Karena bahasa ini butuh partner. Ya. Minimal 2 orang. Nah, tapi ada baiknya itu apa? Satu kelompok gitu ya. Ya. Apakah 10, apakah 7. Nah, belajar ada guru. Nah, jadi itu harus dipraktekkan langsung. Jadi praktek bukan hanya di situ ketika belajar, tapi juga di luar belajar juga dipraktekkan. Bahasa-bahasa yang mudah, bahasa yang simple. Karena yang nama bahasa ini, iktisabul lughah itu bil istima'. Iktisabul lughah itu bil istima' awalan. Jadi untuk memperoleh bahasa itu, pertama dengan mendengar terlebih dahulu. Mendengar. Ba'da dzalika madza tatbiq. Setelah itu apa? Diucapkan, dituturkan. Nah, diucapkan. Nah, jadi tidak cukup dengan grammar. Jadi belajar grammar belum tentu bisa berbicara ya. Ya, belum tentu bisa bicara. Tapi alangkah baiknya pelajari grammar kemudian berbicara. Nah, itu yang paling bagus. Ya. Nah, kenapa kita belajar grammar? Agar kita berbicara itu bahasanya apa? Bahasanya tidak salah. Dari sisi apa? Dari grammarnya, susunan bahasanya benar. Itu tujuan kita belajar grammar, gramatika. Nah, sedangkan kita berbicara itu harus kita langsung ibaratkan orang yang ingin belajar berenang kan. Nah, saya karena guru waktu kita Lipia itu ada dosen yaitu orang Mesir ya, Syekh Mamduh hafizallah taala. Dia memberikan kepada kita motivasi dan memberikan gambaran. Kalian itu ketika belajar bahasa Arab di Lipia ini, ibaratkan kalian itu adalah orang yang ingin berenang. Iya. Ingin berenang. Bagaimana orang ingin berenang? Pertama punya semangat yang kuat kan. Nah, bagaimana saya bisa berenang? Ya. Saya kira semua anak-anak semangat berenang itu cukup kuat, cukup tinggi. Ingin bisa berenang kan kita. Nah, apa yang dilakukan? Kan tidak hanya membaca kitab buku terkait dengan cara berenang kan. Nah, justru buku itu mungkin nggak dibaca barangkali ya. Langsung dia praktek berenang. Ya. Bagaimana terjun ke air. Nah, tentu jangan air yang dalam. Air dalam nanti gayanya gaya batu nanti, nggak muncul-muncul. Ya. Tapi bagaimana di pinggir. Demikian juga bahasa Arab. Nah, dimulai dengan satu kata, kalimaten, salasa kalimat, arba kalimat. Nah, itu diucapkan. Qalam, hadza qalam, uridul qalama, dan seterusnya. Nah, ketika kita mendapat bahasa itu, lalu dipraktekkan. Nah, tentu ada yang bimbing. Nah, disitulah iktisabul lughah, mendengar, istima'. Ya. Mendengar. Nah, jadi terus dipraktekkan bahasa-bahasa yang mudah yang ada di sekitarnya. Dan juga beliau mengatakan apa? Ya, juga kalian ibaratkan kalian itu seperti bayi. Ya. Anak yang ketika lahir, kemudian dia sesuai dengan perkembangannya kan, ya, umurnya, kemudian dia bisa berbahasa. Dari mana dia bisa berbahasa anak ini? Apakah dia baca buku? Kan tidak. Nah, apakah dia pegang pulpen? Tidak. Tapi dia apa? Dari mulai dia lahir, dia melihat. Yanzur ila abihi wa ummi wa ikhwatihi wa akhawatihi yatakallamun. Melihat. Melihat ibunya berbicara. Dia perhatiin ibunya bicara. Nah, ibunya mengajarkan bicara. Mungkin ibunya mengajarkan nggak tepat. Nggak bahasa sempurna kan. Nah, sesuai dengan perkembangan. Nah, mungkin akhirnya dia setelah mulai anggota tubuhnya sudah bisa. Mulai dia apa? Padahal nggak tepat, tapi udah mulai belajar dia. Belajar mulai apa? Dari melihat dan mendengar. Nah, demikian juga kita sebagai orang ajam yang bukan asli Arab, ya, bahasa kita ada bahasa kita ada bahasa Indonesia, ya, maka kita mendengar, kemudian diucapkan. Nah, itulah untuk cara belajar ya, untuk bisa berbahasa Arab harus terjun langsung berbicara. Kalau nggak bakal bisa. Walaupun antum tinggal di Makkah sana, kalau antum nggak ngomong, nggak bakal bisa.
Unta berapa lama unta tinggal di Mekah? Ya kan? Itu apa peribahasa saja. Ibaratkan unta, ya, puluhan tahun, ratusan tahun tinggal di Mekah, nggak bisa bahasa Arab dia. Ya, kenapa? Karena nggak dipraktekkan. Demikian juga orang yang tinggal Mekah kalau nggak dipraktekkan bahasa nggak bakal bisa. Kan gitu. Nah, baik, Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khair. Demikian jawaban dari Ustaz. Semoga ini bermanfaat bagi antum yang bertanya dan juga bagi kita semua. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam, Ustaz. Baik, jazakumullah khair jazak. Dan lagi-lagi saya ingatkan harus semangat untuk belajar ini, karena bagaimanapun ilmu wasilah atau ilmu alat, yaitu ilmu nahu, ilmu saraf, bahkan juga termasuk ilmu balaghah nanti ya, itu termasuk min ahamil ulum, termasuk ilmu penting di awal. Nah, apapun jurusan dia ketika belajar pasti dia akan belajar tata bahasa. Iya. Tata bahasa. Mau dia jurusan kedokteran, umpamanya dalam Jamiah Arabia kan? Ya. Kampus Arab yang belajar umum, jelas dia akan belajar tata bahasa Arab juga. Apalagi jurusan agama. Ya, pasti akan belajar ilmu nahu dan ilmu saraf, karena itu merupakan ilmu awal yang sangat penting, tidak bisa enggak dipelajari. Nah, ada salah seorang syekh mengatakan man la yatlubu ilmal alat, siapa yang enggak belajar ilmu alat fahuwa laisa bitalibul ilm, dia bukan penuntut ilmu katanya. Masya Allah, memang ada benarnya. Iya, karena ilmu alat ini sangat penting. Enggak mungkin dia bisa baca kitab tanpa dia menguasai ilmu tata bahasa Arab ini. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.